Halo Tribuners yang tetap setia menyaksikan tayangan spesial, kembali bertemu dalam program spesial Sang Tokoh. Pandemi masih belum berlalu di tengah kehidupan kita. Upaya memutus, memangkas, dan mencegah penyebaran virus corona masih menjadi pekerjaan serius semua pihak. Pemerintah bersama masyarakat saling bahu-membahu berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, termasuk yang ada di Sulawesi Utara. Bahkan rumah sakit yang menjadi rujukan pasien COVID-19 di Bumi Nyur Melambai adalah Rumah Sakit Umum Pemerintah Profesor Dr. Kando. Saya Khairuman akan berbincang bersama Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pemerintah Profesor Dr. Kando, Bapak Dr. Jimmy, spesialis bedah, konsultan bedah. Selamat siang, dokter. Selamat siang Pak Choi, selamat siang Tribuners sekalian, salam sehat. Terima kasih. Gimana kabarnya, dokter? Sampai dengan saat ini baik-baik, mudah-mudahan juga Pak Choi baik-baik, Tribuners juga sehat-sehat. Puji Tuhan, terima kasih atas waktunya, dokter. Dokter, Corona masih menjadi pekerjaan berat pemerintah, termasuk jajaran kesehatan tentunya. Apalagi Rumah Sakit Kando menjadi rujukan utama yang ada di Sulawesi Utara. Saat ini bagaimana tren terkait pasien COVID-19 yang ada di sini? Kalau beberapa waktu belakangan berdasarkan data agak mengalami peningkatan. Sebenarnya seperti apa ini, dokter? Jadi gini, setelah COVID-19 ini dinyatakan sebagai pandemi global, maka kita mulai melihat setiap negara, setiap daerah, setiap provinsi terdampak dengan COVID-19 ini. Di awal tahun 2020, mulai dari Wuhan yang sebenarnya mulai Desember 2019, kemudian lebih dahulu dinyatakan positif di Jakarta untuk 2 kasus. Manado sendiri itu kita menemukan 1 pasien itu tanggal 14 Maret 2020. Di saat teridentifikasi 1 pasien dan kemudian dinyatakan positif dengan pemeriksaan swab PCR, maka dinamika mulai bergulir di situ. Dinamika yang terjadi bukan cuma di luar institusi kesehatan, maksud saya di masyarakat, tetapi dinamika juga terjadi di internal. Karena apa? Karena ketakutan terhadap pandemi global ini, COVID-19. Di Rumah Sakit Kando, sebenarnya kita selaku Rumah Sakit Umum Pusat kelas A, rujukan tertinggi di Sulawesi Utara maupun di beberapa, dan kita juga mengampu beberapa provinsi yang ada di sekitar Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, dan kemudian menerima pasien dari Sulawesi Tengah dan juga pasien-pasien dari Kalimantan, terutama Kalimantan Timur, yang sudah terakreditasi GCI. GCI itu akreditasi internasional yang berpusat di Chicago, dan juga yang sudah terakreditasi secara KARS internasional, sebenarnya telah mempunyai yang namanya tim pandemi dan mempunyai yang namanya pedoman regulasi yang berkaitan dengan kalau terjadi bencana, termasuk adalah bencana pandemi ini. Sehingga sebenarnya lebih memudahkan bagi Rumah Sakit Kando kemudian cepat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi global ini. Memang betul terjadi fluktuasi peningkatan pasien, ya. Tetapi sampai dengan saat ini, saya tidak mengatakan bahwa ini adalah suatu second wave, atau mungkin third wave, atau mungkin fourth wave. Tidak saya katakan seperti itu. Tetapi ini saya istilahkan sebagai bumpy. Jadi ada lonjakan, turun, seperti itu. Dan bumpy ini dari data menunjukkan selalu terjadi apabila pasca dari suatu liburan. Itu terlihat sini. Dan pada saat ini pun terlihat peningkatan kasus. Pada Januari ini terlihat peningkatan kasus. Sebenarnya adalah efek dari data epidemiologis yang ditunjukkan tadi setelah Nataru.
Natal tahun baru. Nah itu kemudian terjadi peningkatan kasus. Nah kami kemudian melakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi itu. Penyediaan ruang rawat inap, penyediaan SDM, dan segala sesuatu yang berkaitan agar supaya termasuk regulasi di situ, agar supaya kita jangan keteteran lah menghadapi eskalasi dari jumlah kasus COVID-19 ini. Gitu. Oh seperti itu. Sampai saat ini tempat pelayanan bagi pasien sejauh mana sih tingkat keterisiannya, dokter? Jadi kita masih masih sebenarnya masih punya space ya. Beda dengan yang sekarang teman-teman di Jakarta. Iya, di daerah terutama Jakarta dan kota-kota penyangga sekitarnya, misalnya Tangerang, Depok, Bekasi, Bogor. Itu memang terjadi permasalahan karena sepertinya terjadi ketimpangan antara jumlah tempat tidur yang dikhususkan untuk COVID dibandingkan dengan jumlah kasus yang meningkat. Begitu juga terjadi di Jawa Timur, kemudian di Yogyakarta, sempat juga di Bali, dan kemudian di Sulawesi Selatan juga sempat, dan juga ada satu atau dua di Kalimantan ya. Kalau Manado sendiri kita masih kemudian bisa mengatasi itu, tetapi tentu saja kita tidak bisa berpikir bahwa saat ini kita atasi kemudian kita berdiam diri, tidak. Saya kemudian melakukan kebijakan-kebijakan untuk mengantisipasi lonjakan pasien sehingga kita tidak keteteran seperti yang saya sampaikan tadi. Salah satu kebijakan yang saya keluarkan adalah keterisian tempat tidur ruang COVID itu sudah mencapai 75%, maka kita harus melakukan upaya untuk menambah ruang rawat. Jadi konversi, sebenarnya kita tidak perlu tambah banyak, tetapi kita melakukan konversi dari ruang rawat inap untuk pasien non-COVID menjadi ruang rawat inap pasien COVID. Nah, tentu saja ada hal-hal yang harus ditambahkan di situ. Karena ini nantinya ruangannya agak berbeda. Termasuk adalah bagaimana sirkulasi udara, kemudian bagaimana tekanan negatifnya di situ. Memang kita bersyukur bahwa kita mendapatkan bantuan di bulan Oktober ya untuk pembangunan ruang ICU COVID. Ruang ICU COVID. Kita menyediakan 24 tempat tidur. Secara cepat itu bisa dikerjakan oleh suatu perusahaan BUMN dan bersyukur sekali ya. Begitu selesai kita langsung gunakan. Desember kita sudah langsung gunakan dan pada waktu lonjakan pasien COVID yang memerlukan perawatan intensif itu kita tidak keteteran lagi. Karena kita ketambahan 28 tempat tidur. Tetapi pada waktu itu di Januari minggu kedua itu mulai terjadi peningkatan, saya terpaksa harus membuka lagi yang lain. Artinya karena ini kan kebijakan saya yang 75% kalau terisi kita harus cepat siapkan agar supaya tidak keteteran. Karena saya melihat bahwa walaupun sudah ada upaya-upaya begitu, proses juga itu tidak segampang seperti cuma di atas kertas. Betul. Ada hal-hal secara teknis di lapangan yang harus kita sentuh secara langsung begitu. Kebijakan pemerintah provinsi bersama kabupaten kota sangat sinergis dalam hal jangan sampai ada pasien yang tidak bisa terlayani secara maksimal. Artinya melihat tingkat keterisian tidak sampai ada yang terlantar dan seterusnya, dokter. Kira-kira menurut prediksi sampai ke bulan apa ini akan terjadi lonjakan ini, dokter? Jadi kami berharap bahwa nantinya di awal Februari meskipun ini selesai. Tidak kita harapkan ya tentunya. Tapi memang kita melihat proyeksi dan tren secara epidemiologi. Jadi kalau saya melihat bahwa nantinya mudah-mudahan ini tidak meleset perkiraan-perkiraan atau kajian-kajian epidemiologi. Mudah-mudahan di awal Februari itu selesai lonjakannya. Jadi kira-kira begitu. Tetapi tetap saya selaku perangkat pemerintah pusat untuk layanan kesehatan kan namanya RSUP Rumah Sakit Umum Pusat. Betul. Nah, saya harus tetap berkoordinasi dengan teman-teman yang di dinas kesehatan, baik provinsi maupun dinas kesehatan kabupaten kota, supaya kita sama-sama nantinya akan bisa melakukan manajemen secara komprehensif terhadap ini, terhadap COVID-19 ini, termasuk nantinya penerimaan pasien.
Jangan sampai misalnya pasien-pasien ini langsung semuanya sepertinya dilimpahkan di salah satu rumah sakit, misalnya rumah sakit Kando. Betul. Sehingga kita betul-betul tidak bisa lagi untuk bisa merawat. Padahal mungkin rumah sakit yang lain masih kosong. Masih bisa ya. Nah, tapi memang ada aplikasi yang bisa mengatur itu yang sudah diciptakan adalah yang namanya Sysrute. Jadi nantinya kita akan bisa melihat. Kemudian ini muncul dari pemerintah pusat itu yang namanya rumah sakit online. Itu akan bisa tergambar untuk melihat mana saja rumah-rumah sakit yang masih kosong tempat tidurnya. Nah, itu internal. Tetapi eksternal di mana masyarakat bisa mengakses kekosongan tempat tidur itu, dia bisa aplikasi yang namanya Siranap. Siranap dia bisa apa itu, tapi ini masih melalui Play Store, Google Play Store. Jadi tentu adalah mereka-mereka yang punya Android. Iya. Kalau yang saya lihat belum itu. Belum ya. Kalau yang dari App Store. Jadi yang punya iPhone, yang iOS itu belum bisa untuk melakukan download itu. Masuk di Siranap. Kemudian dia bisa dilihat mana rumah sakit yang masih kosong tempat tidurnya. Gitu. Nah, rumah sakit juga ini jangan sampai jadi bumerang. Jadi itu saya selalu menyampaikan ke teman-teman di rumah sakit ini agar supaya mengupdate perkembangan informasi itu ya. Iya, harus mengupdate. Untung saya masih selaku ketua Persi di Sulawesi Utara, ini Persatuan Rumah Sakit seluruh Indonesia. Yang Sulawesi Utara. Jadi saya melalui jalur itu yang saya ingatkan ke teman-teman di rumah sakit yang lain, mengupdate lah Siranap. Jangan sampai jadi bumerang. Anda tidak mengupdate, masyarakat menganggap itu kosong, begitu pasien datang, Anda ternyata full. Membludak di situ ya. Membludak di situ. Jadi diupdate terus. Kami sendiri selalu mengupdate untuk Siranap itu. Oke. Rumah sakit Kando. Pemerintah juga gencar melakukan imbauan atau harapan katakan pasien yang tidak terlalu parah itu melakukan isolasi mandiri dan seterusnya. Sebenarnya seberapa efektif sih itu upaya-upaya seperti itu? Jadi begini, kenapa pemerintah berbuat begitu? Sebenarnya ada pengelompokan level severity dari penyakit. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat sampai dengan kritis. Memang yang ringan itu sebaiknya itu atau tanpa gejala itu dirawat secara mandiri, isolasi mandiri, atau di tempat-tempat semacam karantina begitu. Misalnya pemerintah provinsi kan sudah menyediakan tempat. Betul. Misalnya yang asrama haji, Bapelkes di sini, tempat-tempat itu. Rumah sakit nanti merawat yang namanya sedang, berat sampai kritis. Tetapi memang kalau di rumah sakit Kando kita kecenderungannya ke berat sampai dengan kritis. Gitu. Artinya sudah sampai sini dalam kondisi separah itu. Rata-rata begitu. Rata-rata seperti itu. Sehingga jangan heran kemudian muncul juga komplain-komplain kenapa nyampe kemudian langsung tidak ada. Itu sulit sekali tertolong. Seperti itu. Tapi memang kelihatannya juga pasiennya yang datang ke rumah sakit itu menunda-nunda. Sudah terlambat ya katakan. Bukan sebenarnya mereka tidak bermaksud menunda-nunda, tetapi ada satu gejala dari COVID-19 di mana gejala ini muncul karena sifat virus yang menyerang salah satu saraf. Di mana saraf ini sebenarnya kalau dia sudah kurang oksigen di dalam tubuh, maka ada respon saraf untuk mengingatkan tubuh Anda harus tarik nafas lebih banyak. Timbullah sesak. Sama lah istilahnya begini. Kalau kita lapar, perut kita kosong, maka saraf ini akan memberikan sinyal ke kita perut kosong. Akhirnya muncul gejala apa? Lapar. Kita makan. Atau misalnya kita kurang air, maka timbul haus. Nah, sama dengan itu. Sama dengan ini. Kalau kita kekurangan oksigen, maka tubuh akan diberikan sinyal oleh saraf ini untuk menyampaikan tarik nafas lebih panjang. Timbullah gejala sesak. Nah, virus ini menyerang itu. Sehingga saraf ini tidak bisa memberikan sinyal ke pasien untuk sesak. Sehingga pasien masih berpikir, saya kok biasa-biasa. Sehat saja gitu ya. Nah, itu pentingnya pemeriksaan yang namanya pulse oximetry. Yang taruh-taruh di jari itu. Itu sebenarnya pemeriksaan yang sangat simpel, alatnya cuma kecil, bisa dibeli di toko manapun, toko kesehatan, Tokopedia juga bisa. Taruh di sini melihat
Kalau udah di bawah 95 itu udah kekurangan O2 itu, oksigen. Jadi walaupun dia tidak merasa, itu harus datang. Nah, itu kebanyakan pasien tidak menganggap bahwa dia punya gejala. Betul. Jadi bukan salah juga pasien sehingga terlambat datang misalnya di rumah sakit. Nah, akan lebih jelek kalau misalnya ada upaya-upaya yang mengatakan di rumah sakit itu tempatnya COVID, di rumah sakit itu meng-COVID-kan pasien. Nah, ini yang jadi masalah. Betul. Dampaknya ke pasien. Pasien lebih takut lagi datang ke rumah sakit. Iya. Akhirnya begitu datang, sudah sulit ditolong. Betul. Jadi, ini yang saya mintakan ke masyarakat. Jangan menggiring hal-hal yang seperti itu. Yang rugi masyarakat loh. Iya. Jadi janganlah, coba kita selalu mengatakan kita lawan bersama. Itulah, saya cuma minta itulah. Iya. Jangan kemudian menggiring opini seperti itu sehingga menimbulkan ketakutan masyarakat untuk mencari pertolongan tenaga medis. Betul. Atau di rumah sakit. Itu catatan saya loh itu. Iya. Yang perlu digarisbawahi. Atau penyebabnya karena edukasi kepada masyarakat yang kurang, dokter, kira-kira? Jadi begini, edukasi, saya punya tim penyeimbang. Kemudian proses edukasi itu begitu pasien masuk kami sampaikan, berulang loh itu. Tetapi memang saya selalu mengatakan, ke Menteri Kesehatanmu saya katakan, selalu kita kalah dengan medsos. Iya. Selalu kita kalah. Nah, ada seperti mainstream ini pun saya yakin kalah dengan medsos. Iya. Ya. Saya yakin itu. Itu sebabnya saya membentuk tim penyeimbang. Jadi kenapa saya katakan nama tim penyeimbang itu? Agar supaya tidak ada konotasi negatif kalau misalnya saya bilang saya tim untuk mengcounter informasi yang salah. Itu kan kalimatnya kan jadi negatif. Betul. Jadi sampaikan saja tim penyeimbang informasi. Iya. Kalau ada informasi yang persepsinya mungkin agak tidak sesuai, tim ini yang nanti akan meluruskan. Kami juga bikin blast loh itu, blast SMS untuk menyikapi ini, agar supaya masyarakat lihat, oh iya begini, oh iya begini. Tetapi saya mau kaji lagi seberapa efektif upaya-upaya kita. Sebab begitu kita, kalau penjelasan kepada keluarga pada waktu dia masuk rumah sakit itu protap. Tapi karena mereka memang lebih dahulu sudah defense, karena terstigmatisasi seperti itu, upaya itu kelihatannya agak sulit itu. Karena langsung defense kan. Apalagi dia langsung resisten. Nah, itu agak sulit itu. Nah, itu yang saya mintakan. Kalau misalnya kita memang betul-betul punya keinginan yang betul-betul tulus, ya coba jangan. Kalau memang ada keluhan, langsung kok bisa ditanyakan. Kalau memang dipertanyakan apakah betul pasien ini COVID atau tidak, bisa kok datang. Tanyakan ke kita. Nanti kita tunjukkan, ini loh hasilnya. Ini hasilnya. Memang diregulasi ada kelompok-kelompok pasien yang tanpa swab pun kita sudah bisa menganggap bahwa dia ini suatu COVID. Dan itu adalah kompetensi dan wewenang dari tenaga medis. Dan itu ada loh protokolnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Menyadur, mengadaptasi dari apa yang dikeluarkan oleh WHO mengenai pedoman pelaksanaan penata laksanaan COVID-19. Bukan asal-asalan ya. Jadi bukan nanti tunggu swab. Ada istilah yang namanya probable. Begitu dia masuk dalam probable, jadi ada gejala, foto, laboratorium, belum swab ya, menunjukkan bahwa dia probable, itu regulasinya harus dirawat secara COVID. Nah, itu kadang-kadang juga terjadi pertentangan. Saya kok sebelum di swab masa sudah dibilang COVID? Iya, dinyatakan COVID. Gitu. Iya, tetapi akhirnya ya sudah kami cepatlah kalau pasien yang begini cepat periksa PCR-nya. Iya. Nah, yang lalu di rumah sakit kita ada lagi saya tidak pernah bilang masalah. Ada satu kondisi juga yang kurang mengenakan adalah kita terserang loh. Kita bukan cuma masyarakat yang terdampak dengan COVID, pegawai kita. Nah, ada agak terlambat yang PCR sampai ada keluhan juga, tapi sekarang sudah selesai. Karena dia menganggap keterlambatan. Ada 4 orang yang harus mengelola unit itu, 3 itu kena. Yang satu ini udah nggak tidur-tidur. Nah, itu akhirnya mungkin terjadi keterlambatan. Akhirnya ya sudah kami tambah lagi
pegawai di situ, tetapi kan tidak semudah mencari tenaga teknis seperti itu pada saat sekarang. Iya. Nggak mudah. Iya, iya. Inilah kesempatan yang bagus ini saya menyampaikan, tolonglah dipahami. Iya. Ya, bagaimana proses penanganan COVID di Rumah Sakit Kando. Dan saya minta dengan sangat ya, tulus saya mengatakan tolong janganlah ada berita-berita yang kemudian akhirnya ujung-ujungnya berdampak pada masyarakat. Yang Masyarakat menyesatkan ya takut tentunya. datang di rumah sakit. Dan itu akibatnya masyarakat itu akhirnya menahan diri di rumah sakit, penyakitnya jadi lebih hebat, penyakitnya jadi lebih berat, dan dokter perawat yang ada di rumah sakit itu bukan Tuhan loh. Iya, iya. Bukan Tuhan. Mereka juga punya keterbatasan. Kalau sudah demikian berat, kritis, sulit sekali disembuhkan. Oke. Begitu. Siap. Terima kasih dokter atas Iya. penjelasannya. Sama-sama. Semoga bermanfaat Oke. bagi semua masyarakat, khususnya yang ada di Sulawesi Utara, untuk lebih memahami tentang COVID-19 ini. Gitu. Terima kasih dokter Ya. sekali lagi. Terima kasih sama-sama. Ya, Tribuners, itulah bincang-bincang saya bersama Direktur Utama RSUP Dr. Kando, Bapak Dr. Jimmy, spesialis bedah, konsultan bedah. Saksikan terus sajian-sajian spesial dari Tribun Manado, mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.